Beralih ke Amerika Serikat sangat menarik sekali untuk melihat bagaimana kita melihat kerangka kerja di bawah Paris Convention, di bawah Undang-Undang Amerika Serikat, apa yang terlindungi di bawah Undang-Undang dilusi yang telah diimplementasikan untuk Undang-Undang Merek dan Layman Act, apa yang menentukan? Kalau Anda tertarik, saya bisa memberikan informasi lebih lanjut tentang Amerika Serikat, tapi offline, karena antara 1994 sampai 2006 banyak sekali variasi undang-undangnya, tapi Amerika melindungi bukan merek, tapi di bawah doktrin anti dilusi yang sudah dimasukkan ke Laymanak bagian 63. Di sisi lain, kalau sebuah merek tidak terdaftar di Amerika Serikat, artikel 6 bis untuk proteksi dari merek well known, kita akan lihat sebentar lagi dan ini akan serupa juga dengan direktif dari Uni Eropa tidak akan terlindungi. Saya akan menunjukkan di sini screenshot dari United States Patent and Trademark Office yang menjelaskan limitasi-limitasi dan bagaimana doktrin well-known marks dikenal di Amerika Serikat. Di bawah 43C, kita bisa melihat bahwa ini bisa mirip dengan pihak lain yang menggunakan sebuah merek yang serupa terkait dengan merek yang sudah terkenal. Apabila nanti akan misalkan menyebabkan dilusi merek dan kemudian mereka melakukan upaya dengan mengaburkan situasi, bahwa juga bisa menyebabkan kebingungan, kompetisi, dan juga kepentingan ekonomi. Untuk tujuan mencari tahu apa yang disebut sebagai merek famous dan juga publik, saya rasa sangat penting untuk melihat berbeda dengan Paris Convention dan TRIPS dan peraturan terkait dengan merek well known. Famous justru lebih tinggi. Untuk menjadi famous, merek harus sangat-sangat dikenal oleh publik yang ada di Amerika Serikat. Faktornya untuk dipikirkan adalah durasi dan juga jangkauan geografi dan juga jumlah sampai sejauh mana ini bisa menjangkau. Lalu kemudian Undang-Undang juga mendefinisikan dilusi dengan mengaburkan atau dilusi dengan pewarnaan antara dua merek yang mana daya pembeda dari merek famous ini bisa sangat terdampak dari merek yang kedua berdasarkan sekali lagi sejumlah faktor, sementara tarnishment atau sisi dari pewarnaan bisa merusak apa yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi ini terkait dengan contoh Toseras dan Gansaras atau yang terkait dengan entertainment dewasa yang bersifat pornografik dan tentu saja itu mengganggu reputasinya. Dan hal yang menarik dari yang baru-baru ini kita ketahui dan saya ingin menyampaikan di sini, setelah film terkenal Frozen didaftarkan, kita melihat beberapa registrasi yang sudah dilakukan di sini. Film blockbuster, perusahaan menggunakan Frozen Land, Phase 4 Film, menggunakan Frozen Land untuk produknya. Dan Disney menggugat dan langsung Frozen Land harus menghentikan merek tersebut. Di sisi lain, untuk merek well known yang tidak terdaftar di Amerika Serikat, USPTO
menggunakan tes likelihood of confusion atau keadaan membingungkan dan analisa terpisah, selain juga yang terkait dengan kebingungan. Mereka akan melihat apakah ada konflik dengan merek well known, tapi kita harus memiliki sebuah bentuk kebingungan. Kalau tidak ada pendaftaran, ada keputusan dari Pengadilan Amerika Serikat yang memutuskan tentang pendaftaran well known mark atau merek well known, tapi belum ada pendekatan yang musyawarah dan Mahkamah Agung yang berada di Amerika Serikat, kita memiliki banyak untuk berbagai negara bagian dan juga ada pengadilan banding dan ini juga yurisdiksinya common law. Jadi setiap pengadilan banding bisa diaplikasikan untuk satu wilayah. Tapi kalau 2 atau 3 keputusan tingkat federal itu mengalami konflik, harus ada petisi ke Mahkamah Agung untuk bisa melakukan penelaahan dan pengadilan harus mengklarifikasi undang-undang dan juga aplikasi yang bersifat unanimous atau sama ini belum bisa dilakukan. Dan pada tahapan ini belum bisa mengambil keputusan musyawarah terkait dengan Mahkamah Agung dengan pendekatan tersebut. Jadi kembali lagi tahun 1990, Pengadilan Federal tingkat banding, orang pengusaha bisnis pergi ke Jepang, kemudian mengcopy merek Amerika Serikat, dan perusahaan Jepang tidak mengklaim, dan akhirnya hal semacam itu dianggap biasa dan kemudian ada Grupo Gigante menemukan bahwa sebuah well-known mark yang ada di Meksiko akan meng-cancel sebuah merek nasional yang ada di pasar Amerika Serikat karena serupa. Jadi di sini keputusannya sangat berbeda dan market yang relevan pada saat itu dari sisi doktrin dilusi Amerika Serikat 43C akhirnya diterapkan. Di tahun 2007 Punggini New York menggunakan Lanham Act dan tidak ada pengecualian untuk merek famous kalau tidak digunakan dan didaftarkan di Amerika Serikat. Tapi di tahun 2016 ditemukan bahwa Belmora, sebuah perusahaan nasional, menggunakan sebuah merek untuk merek obat, menggunakan nama yang sama, Bayer, dan ini sudah berdekade lamanya di Meksiko. Dan ini agak tidak benar karena menggunakan namanya di Amerika Serikat karena banyak konsumen Amerika Serikat terdiri dari asal-usulnya orang-orang Latino. Dan Mahkamah Agung menolaknya dan kita bisa melihat bahwa ada produk yang sedikit berbeda dari sisi warna. Salah satu pengimplementasiannya di Amerika Serikat adalah Cohiba case. Ini juga terkenal di Kuba dan ada registrasi lainnya di Amerika Serikat oleh Cohiba, bukan perusahaan dari Kuba di Amerika Serikat atau dari bisnis Kuba dan tidak diperkenankan, tapi lewat undang-undang embargo dikenakan General Cigar yang dari perusahaan Republik Dominika akhirnya memiliki
pendaftaran di Amerika Serikat dan akhirnya meminta untuk dibatalkan untuk kasus sangat spesifik dengan hasil yang berbeda. Dan poin ini, Cuba Tobacco akhirnya ditolak tahun 2010 berdasarkan undang-undang embargo, bukan karena undang-undang trademark. Undang-undangnya trademark salah karena ini pelanggaran dari Paris Convention dan TRIPS Agreement. Dan jelas pelanggaran dari keharusan yang terkait dengan merek. Dan ada keputusan juga dari Amerika Serikat dan WTO terkait dengan hal ini, tapi belum ada perubahan. Saya rasa ini salah sekali. Amerika Serikat harusnya mentaati kewajibannya di bawah Undang-Undang Trademark Internasional. Dan ini sebuah contoh pelanggaran merek. Tapi kita bisa melihat bahwa ada beberapa registrasi itikat tidak baik di Amerika Serikat karena kita harus memiliki upaya kalau harus melakukan pendaftaran, kalau tidak menggunakan statement of use dan mendaftarkan dengan tujuan untuk menggunakan mereknya sedikit dan juga harus didaftarkan dan harus mengambil keuntungan dari reputasi orang, itu tidak benar. Di Amerika Serikat ada undang-undang dan ada sebuah janji bahwa aplikan harus menandatangani dan juga pengacara yang mewakili juga harus menandatangani. Jadi kita bisa melihat bahwa ada kemungkinan sanksi agen atau pengacara yang mewakili. Ini beberapa pendaftaran terkait itikat tidak baik. Sebagai contoh, kasus Balmora diputuskan bahwa ini kasusnya tidak serupa, tapi juga terkait trademark. Flanax, sebuah perusahaan yang menggunakan nama Flanax, merespon dan merupakan hal yang terkait itikat tidak baik. Walaupun juga ada L'Oreal Paris, juga dianggap melakukan itikat tidak baik. Dan ini juga saran saya untuk para pejabat di berbagai kawasan di Amerika Serikat, ada semacam transparansi yang sangat besar sekali. Semua filing dari dokumen tersedia online. Semua bahan-bahan ada dalam posisi terbuka dan online, semua files dipublikasikan, dan ini menciptakan semacam banyak sekali paperwork yang bisa dilihat oleh berbagai pihak dan juga publik secara umum. Anda bisa melihat di sini contoh dari registrasi yang harus ditandatangani oleh individu yang ingin mengangkat kasus L'Oreal. Beralih ke Uni Eropa melindungi merek yang memiliki reputasi yang baik, dan ini sudah dilakukan sejak dibuat dan terus dilakukan sebanyak sampai saat ini. Dan asal usulnya dari ketentuan ini dimasukkan dari Undang-Undang Eropa Benelux. Keputusan L'Oreal ada untuk perlindungan dari reputasi dan niat baik berdasarkan asosiasi ketimbang kebingungan, dan ini berasal dari standar Benelux. Saya akan melihat dari peraturan
Uni Eropa terkait trademark, dan ada direktif juga yang ada dan bahasanya serupa. Jadi untuk yang sebelumnya bisa didaftarkan untuk posisi dan tidak bisa diregistrasikan kalau mirip dengan merek lain walaupun barang dan jasanya serupa, di mana trademark memiliki reputasi di European Union dan juga di negara anggota, di mana mereka menggunakannya tanpa keinginan untuk merek yang ingin mengambil keuntungan atau ingin membuat daya pembeda dari merek yang bersangkutan. Pasal 9 menunjukkan bahwa setiap pihak dari menggunakan perdagangan ini dan ditandatangani dan mirip dengan merek dan lainnya. Jadi artikel 8.5 artinya mereka harus melihat momen registrasi dan ini memberikan hak kepada pemilik trademark untuk mencegah pemanfaatan hal yang digunakan secara individu atau untuk barang dan jasa juga. Dan kita bisa melihat bahwa ini screenshot-nya, beberapa panduan, dan saya bisa menyampaikan secara spesifik untuk sebuah posisi, dan kita bisa melihat sedikit di sini, bagian kelima, memiliki panduan yang terkait dengan aplikasi 85 dari direktifnya, dan penjelasannya menyebutkan hal-hal yang akan diikuti oleh para pemeriksa. Untuk yang ingin tertarik dengan topik ini, lihat panduannya, bukan hanya bagian 5, tapi ini tahun 2020, ada yang sebelumnya juga, ada contoh-contoh lain juga, dan sangat-sangat rinci sekali, dan jelas ini merupakan brosur yang penting walaupun informal bagi para pemeriksa atau siapapun yang tertarik, atau mungkin juga para pengacara yang terkait dengan merek. Di panduan ini, kita bisa melihat di halaman 1052 bahwa ini serupa dengan situasi di Amerika Serikat, tidak bisa dilindungi di bawah pasal 85. Hanya bisa dilindungi kalau ada hal yang serupa atau identik dan kalau menyebabkan keadaan membingungkan. Jadi ini sangat penting sekali. Orang bisa berpikir apakah Amerika Serikat dan Eropa tidak sejajar dengan TRIPS pasal 16 terkait dengan kewajiban di bawah pasal 63 yang diterjemahkan sesuai dengan artikel 6 Paris Convention, ada kewajiban untuk melindungi dan memperluas. Artikel 6 bis bukan soal pendaftaran, tapi hanya menggunakan untuk jasa dan barang yang serupa dan menyebabkan kebingungan. Jadi mungkin dapat tertulis dengan beberapa hal yang bisa kita sebutkan bahwa beberapa yurisdiksi tidak menerapkan sebagaimana diminta dalam artikel 6 bis dan juga 63 dari TRIPS Agreement, dan tidak sesuai sepenuhnya dengan kewajiban internasional. Di sisi lain, halaman 1052 juga menyebutkan bahwa ini terkait dengan well-known mark dan bisa dilindungi. Tapi tidak sesuai dengan
pasal 85, tapi 84. Jelas sekali ini mendefinisikan hukum sesuai dengan kewajiban internasional. Sebagai tambahan, kita juga bisa melakukan survei dari commercial court kalau memang ada upaya untuk menganggap bahwa merek itu well known atau terkenal, dan ada juga panduan teknis dari pihak pemeriksa dari DJIK nomor H9 PR10 2007, dan untuk para pemeriksa di kawasan ini bisa betul-betul sangat membantu untuk berbagai kantor atau badan. Dan dari undang-undang ini, pasal 21 ayat 3, aplikasi akan ditolak apabila seorang aplikan betul-betul melakukan pendaftaran itikat tidak baik. Dan tidak baik ini adalah untuk memiliki tujuan meniru, mengcopy, dan untuk tujuan meniru pihak lain, untuk kepentingan bisnisnya, dan untuk menciptakan juga kompetisi bisnis yang tidak adil. Dan juga ada beberapa contoh di sini tentang apa yang penting untuk melihat dari aplikan yang tidak melakukan itikat tidak baik, karena kita bisa menilai bahwa ada elemen-elemen yang disengaja dalam mencontoh merek well known atau terkenal itu. Bukan di kawasan kita saja, tapi di banyak negara kita bisa melihat banyak orang ingin meregistrasi atau mendaftarkan barang-barang yang merek-merek yang terkait dengan merek terkenal. Kita bisa melihat bahwa nanti bisa saja ditolak berdasarkan etikat tidak baik karena serupa dan bahkan gambarnya sama persis. Untuk barang dan jasa yang serupa, kalau ada kopi dari logo atau ada kopi dari cara merek tersebut telah didaftarkan untuk memperoleh hak merek. Jadi ini penting sekali, dan ini beberapa contoh. Giordani sudah diregistrasi atau didaftarkan kelas 3, sementara Giordano didaftarkan kelas 18 dan 25. Anda yang ada di kawasan ini, Anda pasti kenal Giordano, terkenal untuk busana Pak Jadi, dan Giordano sangat terkenal, dan keputusan di Indonesia menemukan bahwa mereknya sudah sangat terkenal. Giordani menolak klaimnya karena dianggap Giordani sudah terkenal, tapi tidak bisa membawa 3 registrasi dan tidak ada deklarasi bahwa dikenal di publik. Akhirnya klaim ditolak, tapi isunya adalah pembatalan setelah periode 5 tahun, tapi Mahkamah Agung membalikannya, meng-cancel atau membatalkan Giordani. Jadi akhirnya kita kembali lagi ke artikel 6 bis, waktu 5 tahun tidak diaplikasikan kalau ada penemuan terkait dengan etikat tidak baik. Jadi sangat penting sekali kalau kita bisa melihat apa yang terjadi di pengadilan di Indonesia. Kita bisa melihat IKEA sebagai contoh, sudah sangat terkenal sekali mereknya, sudah didaftar di banyak negara. Di Indonesia ada sebuah pendaftaran IKEMA, dan ini sebelum IKEA didaftarkan di Indonesia, tapi IKEA bisa membuktikan statusnya, dan di pengadilan komersial juga bisa dibuktikan, tapi Mahkamah Agung memutuskan bahwa IKEA sudah terkenal, jadi IKEA akhirnya di-cancel, dibatalkan. Ini yang ingin saya sampaikan di sini adalah
Hugo Boss dan Zego Boss didaftarkan di beberapa kelas, dan Hugo Boss minta agar dilakukan pembatalan, tapi Mahkamah Agung membatalkan, menyampaikan bahwa Hugo Boss dan variasinya sudah sangat terkenal, dan oleh karena itu secara spesifik Zego Boss melakukan itikat tidak baik karena melakukan hal yang serupa, ada upaya untuk melakukan pengkopian dari merek yang sebelumnya. Jadi apa konklusinya di sini yang bisa kita tarik? Konklusinya adalah bahwa sudah sangat jelas sekali kalau merek di-copy di banyak negara itu sering terjadi. Bukan hanya terjadi di negara Anda, tapi juga di sistem pengembangan trademark dan juga di negara-negara maju, dan banyak perusahaan untuk mengkopi juga, sama di Uni Eropa juga serupa. Jadi kalau merek ini dikopi di banyak negara, maka selalu ada itikat tidak baik yang terkait dengan pengkopian merek tersebut. Undang-undang trademark memang internasional, memang melindungi merek asal-usulnya, tapi karena ini berdasarkan realita, tapi juga merekognisi hak yang ada di luar negeri, apakah lewat keputusan, atau walaupun mereknya sudah sangat terkenal di negara, dari pihak lawan, maka jelas bahwa keterkenalan ini betul-betul sesuatu yang bersifat teritorial. Dan ini juga berdasarkan rekognisi dari negara-negara lain, keputusan dari negara lain juga. Penerjemahan dari konsep-konsep yang relevan, dan ini sangat penting isunya untuk yurisdiksi masing-masing, relevan, publik, rekognisinya, reputasinya, well known, famous, masih bersifat teritorial. Dan ini sangat penting sekali untuk IP Office untuk melihat perbedaan-perbedaan ini, menavigasinya, walaupun kita memiliki panduan-panduan yang mengatakan bahwa serupa, tapi harus diingat untuk melihat konsep mana yang bisa diaplikasikan dan yurisdiksi mana. Jadi kita bisa melihat panduan sudah dibuat untuk IP Office terkait marks, dan kalau tidak sangat penting bahwa mereka bisa mengembangkan panduan, karena ini sekali lagi sangat penting sekali. Keputusan yang harus diambil. Untuk itu saya melihat ada badan hukum di mana kita bisa melihat, dan itu bisa dilakukan di National IP Office dan mengikuti panduan di National IP Office karena sudah rinci, dan termasuk kasus-kasus yang melawan atau pro, dan ini ada secara spesifik terminologinya masing-masing untuk bagian dari berbagai ketentuan. Jadi Anda bisa melihat panduan yang baik sekali untuk segala bentuk kemungkinan atau konsep, dan bisa menjadi model jadi National IP Office di berbagai wilayah. Dengan ini saya ucapkan terima kasih. Saya akan sangat senang sekali untuk bisa merespon terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan dalam webinar ini. Terima kasih Irene. Ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa kita jawab, sebagaimana disampaikan nanti akan dijawab oleh IPKey Southeast Asia website. Yang pertanyaan pertama, bagaimana Anda melihat keseimbangan antara upaya melindungi dan mempromosikan brand lokal? Saya rasa ini pertanyaan yang bagus sekali. Tapi sebelum saya jawab, saya ingin bertanya kembali, kenapa ini lebih kompatibel kita harus melindungi merek well known di setiap yurisdiksi? Karena itu yang diminta oleh undang-undang, dan itu adalah
sesuatu yang terkait dengan kompetisi yang adil. Untuk melindungi ini tidak berdampak terkait dengan perlindungan untuk merek lokal. Justru perkembangan industri lokal, kita tidak ingin industri lokal hanya mengkopi barang-barang terkenal dari luar negeri. Saya rasa sangat jujur di sini. Bisnis lokal, walaupun lokal, ingin inovatif dan harus betul-betul original. Jadi harus menciptakan brand mereka sendiri. Juga mereka ingin, dan saya bisa berikan contoh Gojek di Indonesia, atau pikirkan Red Bull di Thailand, sangat fantastis sekali ceritanya dari sisi sukses internasional. Dan kita punya bisnis lokal yang mengkopi sebuah merek yang terkenal. Dan bisnis menjadi famous, dan kalau Anda bisa dikeluarkan dari luar negeri, maka harus diubah namanya, karena sudah di luar. Maka namanya sudah terlindungi. Oleh karena itu adalah untuk kepentingan dari negara manapun untuk melindungi well-known mark, itu adil dari sisi kompetisi, karena kita ingin bisnis kita, besar atau kecil, untuk bisa mengembangkan nama sendiri. Karena dengan demikian, pertama-tama, apa yang benar, kita ingin menciptakan, jangan bisnis yang hanya mengkopi, apalagi dari sisi nama, tapi ini bisa mengganggu ekspansi dari bisnis internasional ke pasar nasional kalau nama-nama ini berdasarkan kopi. Karena Anda harus merebranding lagi. Jadi sangat persis sekali kalau untuk melindungi dan mempromosikan bisnis lokal dengan kompetisi yang adil. Dan adil di sini dari sisi kompetisi adalah dari merek famous. Jadi Hugo Boss tidak perlu untuk menyampaikan Hugo Boss, kenapa tidak menyebut nama lain? Sekali lagi sama juga Gojek telah membuat nama tersendiri. Jadi mereka punya platform yang sangat indah sekali, mereka bisa ekspansi di luar Indonesia karena mereka mulai dengan nama yang original. Jadi inilah cara untuk melihatnya. Saya mungkin ingin dapat memahami bahwa kita jangan melindungi paten terlalu banyak karena kita ingin mengakses teknologi. Akses terhadap teknologi akan berbeda ketimbang mengkopi sebuah nama dari merek yang famous. Karena ini akan lebih nyaman untuk jangka pendek. Dan juga untuk publik Thailand, Malaysia, Indonesia, untuk melihat produk lokal sebagai copycat, peniru untuk barang-barang produk luar negeri. Untuk kepentingan nasional, saya rasa ini ide yang sangat buruk sekali, mengkopi merek-merek asing dari luar negeri. Buat saya itu adalah alasan satu-satunya. Yang kedua adalah, itu nomor satu, yang kedua, bagaimana dengan kewajiban kita secara internasional dan juga untuk keadilan dalam berkompetisi. Apakah ada pendaftaran untuk well-known mark yang bisa digunakan dan bisa menjadi follow-up question, apakah bisa sebuah IP office untuk bisa memiliki tempat pendaftaran? Itu bagus sekali. Kadangkala beberapa negara memang memiliki well-known mark yang terdaftar karena banyak sekali hal yang berubah, banyak sekali faktor-faktor berubah dengan berjalannya waktu. Saya tidak tahu sampai sejauh mana untuk meregistrasi untuk merek well-known itu bisa atau tidak, dan seperti apa. Tapi satu hal, ada sebuah trademark yang ultra famous. Jadi saya bisa memikir bahwa itu prioritas nomor 2. Yang pertama adalah kerangka kerja yang baik, jauh lebih baik. Terima kasih. Apakah ada keputusan pengadilan yang menetapkan parameter apa yang bisa diterima sebagai bukti
merek well known juga memikirkan, saya rasa ini terkait dengan apa yang diciptakan oleh media sosial. Pertanyaannya apakah ada pengadilan yang bisa memutuskan apakah ini dianggap merek well known atau tidak. Dan akhirnya bisa melihat bahwa ini dimunculkan karena media sosial. Bagaimana pandangan Anda tentang quality mark terkait dengan well-known mark? Ini jelas sebuah pengecualian. Saya tidak membuat tentang pengecualian dan limitation di dalam presentasi saya, tapi semua merek punya keterbatasan dan mereka tidak bisa digunakan untuk iklan-iklan dan juga untuk hal-hal tertentu. Jelas bahwa ini cara kita di Amerika Serikat. Pengadilan mengatakan bahwa walaupun digunakan untuk penggunaan komersial di berita, semisal bisa dilakukan antara tarnishment dan parody, dan saya ingin lebih ke arah parody. Kalau Anda menjadi famous, maka ini seperti tanda sukses. Dan pertanyaannya, apakah kita bisa mengontrol? Ya, kita akan berusaha mengontrol, tapi pada akhirnya mereka tidak bisa sebenarnya. Setiap hal-hal yang lucu-lucu yang digunakan dari sebuah merek, karena Anda melakukan sesuatu yang bersifat parodi, dan ini agak berbeda dengan hal yang mungkin serupa untuk business action. Jadi, saya tidak punya masalah dengan parodi, hanya karena salah satu keterbatasan pengecualian dari undang-undang merek. Dan ini juga bukan menjadi sebuah masalah, tapi poinnya sampai sejauh mana bahwa parodi ini diterima kalau tidak terlalu vulgar. Jadi ini sekali lagi bisa menjadi hiburan atau mungkin parodi kata-kata buruk atau mungkin parodi yang mungkin bisa diterima, itu ada garisnya dan bagaimana kita mengeluarkan pendapat dan bahwa ini bisa juga dianggap tidak parodi. Jadi harus lucu kalau kaitannya dengan parodi. Siapa yang memutuskan yang lucu itu? Jadi sekali lagi itu terkait dengan sesuatu hal yang parodi tapi tidak dianggap parodi lagi. Jadi ini masih tetap menjadi sebuah isu. Tapi mereka benar-benar harus bisa memilih karena tidak bisa mengejar setiap parodi walaupun mata mereka ada, tapi mungkin mereka tidak bisa semuanya dilihat. Jadi kembali lagi kita lihatnya kasus per kasus. Tapi parodi diperkenankan. Terima kasih Irene telah menjawab semua pertanyaan dan presentasi yang sangat baik sekali. Untuk menutup sesi terakhir ini, Bapak Tiago Guerrero, Project Leader dari IPK Southeast Asia. Terima kasih banyak, Cory. Selamat pagi semuanya. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada Anda semua yang telah berpartisipasi di IPK Southeast Asia Webinar Series on Trademark. Tahun lalu kita melakukan konferensi trademark di Bangkok. Kita berencana untuk punya 2 konferensi lagi di sini, satu di Jakarta, satu di Hanoi. Tapi karena keadaan yang tidak memungkinkan, maka sangat penting untuk bisa beradaptasi. Solusinya adalah melakukan konferensi secara virtual dalam bentuk seri webinar ini. Kita harus membatasi topik yang dibahas dalam webinar dan kita memilih yang betul-betul bisa menjadi sebuah kepentingan bagi para pemangku kepentingan di Asia Tenggara. Dan juga dari tingkat aktivitas dari 3 webinar,
Saya melihat bahwa kita telah memilih topik yang sangat baik sekali, benar sekali. Kita bicara soal perlindungan merek terkenal dan upaya mencegah pendaftaran etikat tidak baik, sangat penting sekali untuk kawasan ini. Kita sangat berharap juga untuk bisa terus melanjutkan perbincangan seperti ini terkait dengan isu-isu trademark dan juga topik yang bisa berdampak kepada suatu kawasan dan juga untuk kita IPK, apakah konferensi, webinar yang akan kita selenggarakan. Saya ingin ucapkan apresiasi yang terbesar-besarnya kepada pembicara kita, Irene Kalboli, bersama kita lagi setelah webinar yang pertama, dan juga kepada Bapak Tom Clark yang hadir bersama kita pada hari Kamis webinar sebelumnya. Ucapan terima kasih juga atas nama IPK Southeast Asia untuk para konferensi teknik, para teknisi acara ini dan juru bahasa atau penerjemah yang telah menyampaikannya ini dalam bahasa Anda. Dan akhirnya saya juga ingin ucapkan terima kasih kepada para peserta dari berbagai belahan kawasan kita ini atau dari seluruh dunia yang ikut dalam webinar series kita. Dan agar kita bisa meningkatkan, saya meminta bantuan Anda dengan mengisi survei kepuasan nanti setelah meeting berakhir, memberikan kepada kita input terkait upaya untuk melanjutkan upaya kita menyampaikan webinar serupa semacam ini. Terima kasih banyak semuanya. Selamat menikmati hari Anda dan selamat menikmati minggu Anda. Terima kasih banyak. Kita bisa mengenal lebih cepat lagi dan mereka bisa berkembang lebih cepat, tetapi mungkin merek itu tidak terdaftar secepat di negara di mana mereka terkenal atau well known, dan saya mengambil istilah yang melihat squatters dari merek dagang, mereka sibuk mendaftarkan merek-merek yang sudah terkenal tapi tidak terdaftar di negara lain untuk memanfaatkan reputasi dari merek itu di negara di mana mereka berusaha untuk mendaftarkan. Jadi ini dilakukan dengan itikat buruk, itikat tidak baik dalam kerangka kerja internasional dan lebih untuk mencegah. Artikel 6 tetap mengkaitkan pembatalan dari merek terkenal dengan merek atau produk yang similar atau sama, dan berdasarkan fungsi dari merek dagang, maka ini dikatakan sebagai identik atau mirip seperti cola untuk colas, minuman soda dan minum soda, perhiasan, asalkan ada tidak memberikan suatu kebingungan atau ada pembeda. Tapi interpretasi tersebut telah diperluas kemudian dengan TRIPS Agreement. Di Paris Convention tidak menspesifikasi langkah-langkah di mana merek itu dikenal secara nasional, tetapi pastinya anggota negara Paris Convention tidak mengikuti norma dari convention pertama jika mereka tidak memberikan rekomendasi di sana. Perjanjian TRIPS memperluas artikel 6 IBIS. Artikel 1623 memberikan pertama-tama artikel 6 bis digunakan untuk pelayanan ditambah dengan produk, dan sebagai tambahan klarifikasi TRIPS Agreement menyebutkan bahwa jika mereknya terkenal, maka pihak otorita harus melihat pengetahuan dari merek mereka di dalam sektor relevan mereka, termasuk sebagai hasil dari promosi dari merek dan belum tentu belum dari penjualan merek tersebut. Di samping itu, artikel 16(3) menyebutkan bahwa artikel 6 IBIS
diperluas untuk mencakup pelayanan yang tidak mirip pada mereka di mana merek itu didaftarkan, asalkan kegunaannya dengan indikator koneksi dengan pelayanan tersebut dan pemilik dari pendaftaran itu dan juga atas kepentingan pemilik merasa dirugikan. Jelas bahwa revisi ini di inisiatif dengan penegakan yang ada saat itu di negara Uni Eropa dan juga perlindungan terhadap merek yang memiliki reputasi. Pada saat yang sama kita tidak boleh melupakan bahwa Amerika Serikat dan pada tingkat negara atau negara bagian memiliki perlindungan terhadap merek dagang. Masih pada tingkat negara bagian saat itu. Perlindungan pada tingkat negara untuk anti dilusi pertama ditegakkan setelah TRIPS Agreement. Di bawah TRIPS Agreement, salah satu hal yang paling problematik adalah tentang McDonald's menghadapi, karena di sini McDonald telah meregistrasikan dan tidak pernah menggunakannya. Dan Joe Border membuka restoran McDonald-nya sendiri dan mempetisi untuk pembatalan dari registrasi McDonald's. McDonald's mengajukan jika Joe Burger tidak boleh menggunakan mereknya dan semuanya memihak ke McDonald's dan ini sudah dikenal jadi merek dari Joe Burger akan menciptakan suatu kebingungan antara konsumen. Jadi catat di sini bahwa produknya sama dan ini diputuskan di 1996 di bawah aturan undang-undang Afrika Selatan yang lama, jadi kita harus melakukan ada niat baik, itikat baik dari negara tersebut, dan ini masih dipertanyakan apakah merek ini yang sudah guna memiliki itikat baik dalam yurisdiksi dalam menentukan tanpa konsistensi dalam masalah ini, tetapi di bawah undang-undang Afrika Selatan yang baru, dan juga untuk TRIPS Agreement ini sudah harus diimplementasikan sehingga ini harus diimplementasikan dan sesuai dengan itu ditemukan bahwa Joe Burger jelas melanggar registrasi dari TRIPS dan juga provisi Paris Convention. Karena definisi dari merek-merek terkenal dan harus menilai apakah merek well-known itu benar-benar berlaku. Pertanyaan sekali lagi, kembali ke terminologinya, kita memiliki kata-kata well-known, kemudian ada kata-kata famous di Amerika Serikat, kemudian ada reputasi khusus di Eropa, dan kita tidak punya di Paris Convention, dan juga di TRIPS Agreement, panduan untuk menjadi bahan untuk mempertimbangkan, untuk menilai apa yang merupakan merek well-known. Di 1999, melakukan suatu rekomendasi bersama dari kriteria untuk menilai apa yang dianggap sebagai well-known mark. Dan artikel 2 menunjukkan rekomendasi kami bahwa ada hukum lunak yang diperkenalkan di banyak negara-negara anggota, di hukum negara-negara anggota, dan yang perlu dipertimbangkan apakah merek ini well-known, tergantung dari pengetahuan dari merek, dan sekali lagi sektor relevansi dari publik, rasio dan wilayah geografis yang digunakan untuk merek tersebut, jangka waktu, dan juga kawasan cakupan geografis, dan juga promosi untuk merek, waktu, dan extend atau peluasan dan waktu, dan geografis, dan juga penegakannya, dan juga
nilai yang terkait dengan merek. Jadi faktor-faktor ini diguna untuk menjadi panduan untuk para pemeriksa untuk mengidentifikasi apakah merek itu merek terkenal atau well known. Dan sebagai tambahan, panduan ini mengatakan jelas bahwa ada daftar yang tidak terhingga dari faktor yang tidak diprekondisi untuk mendapatkan rekognisi, sehingga ketentuan untuk masing-masing kasus. Dan beberapa kasus ini, seluruh faktor ini mungkin relevan, tapi di kasus lain hanya beberapa yang relevan, sedangkan yang lainnya tidak ada yang relevan sama sekali. Dan pengadilan bisa melihat faktor-faktor tambahan lain. Sektor relevan dari publik, sekali lagi, adalah pertanyaan yang penting dalam menentukan apakah potensi konsumen atau orang yang terlibat di dalam distribusi, saluran distribusi, dan juga lingkungan bisnisnya. Dan sekali lagi, ini adalah hal yang sangat relevan untuk menilai apakah itu merek well known atau apa yang merupakan sektor relevan. Sebagai tambahan, artikel 3, dan saya minta khusus perhatian untuk artikel 3, itikat tidak baik adalah salah satu faktor untuk melihat provisi dari aturan ini. Dan yang bertentangan dengan merek ini ketika bagian dari mark itu, dari sisi produksinya, bisa menciptakan kebingungan dari sebuah merek yang terkenal, dan sini Anda melihat artikel 3, 4 yang melawan terhadap artikel di Paris Convention. Sekali lagi dalam hal ini kita jelas memiliki contoh McDonald's menghadapi dengan Joe Burger. Reproduksi, imitasi, dan kemungkinan untuk menciptakan kebingungan kepada konsumen produk. Tapi artikel 4 memasukkan pasal 63 dari TRIPS Agreement, merek akan dianggap dalam konflik jika ia melakukan produksi, dan juga Anda ingat di kasus Jordan di China, di Tiongkok, dan terkait dengan pelayanan dan produk, dan juga pemilik dari merek yang kemungkinan besar akan merusak kepentingannya dengan cara bisa menyebabkan dilusi dan juga karakter yang jelas dari merek dan menggunakannya secara merugikan bagi pihak pemilik. Saya ingin menunjukkan kepada Anda beberapa kasus di Malaysia, dan ini adalah kasus yang diluluskannya undang-undang. Di sisi lain, provisi yang spesifik ini, pengadilan tinggi melepaskan atau menolak tuntutan McDonald karena tidak ada perwakilan dari lokal bisnis lokal memiliki merek yang mirip, tapi tetap memberikan pelayanan, dan ini tidak menyebabkan kebingungan, tidak ada asosiasi juga, sehingga tidak ditemukan bahwa merek ini dengan tidak memiliki itikat tidak baik dan juga perlu di-cancel. Tapi di Singapura, McDonald's berhasil untuk menentang putusan dari putra untuk McChocolate, McTea, dan McNoodle. Di sini sekali lagi Anda melihat mirip sekali suara-suara, merek suara, walaupun MAC-nya di eja berbeda. McDonald's jelas ada di sini ada burung elang, tetapi pengadilan menemukan bahwa
McDonald bisa melanjutkan untuk dagangan ke depannya, tidak bisa ngeblok McDonald dengan menggunakan McCoffee. Sekali lagi, McDonald menolak untuk registrasi ini dan akhirnya walaupun mereka mirip dalam sisi McDonald, tapi pengadilan menemukan bahwa kedua usaha ini bisa menggunakan kata Mac untuk mie dan sebagainya, tapi tidak teh, tapi tidak bukan coffee atau kopi karena mereka McDonald sebenarnya sudah memiliki McCafe. Dan lihat di bagian seksi 5 sebagai panduan dari aplikasi dari direktif sehingga panduannya dan contoh-contohnya dan penjelasannya di mana pemeriksa yang akan mengikuti. Saya akan menyarankan bahwa Anda yang tertarik dengan topik ini untuk hati-hati melihatnya, bukan hanya bagian seksi 5, tapi versi 2020 dan juga yang lainnya. Dan banyak sekali contoh-contoh dan benar-benar sangat mendetail dan pastinya menjadi sumber daya yang kuat juga bagi mereka yang tertarik, siapapun yang tertarik di hal ini. Dan mengikuti guideline ini, merek yang terkenal dan belum didaftarkan mirip dengan Amerika Serikat, situasi Amerika Serikat. Di bawah produk dan ini secara spesifik mendiskusikan perlindungan dari Paris Convention. Dan ketika sebuah merek sudah didaftarkan, pasti ada perlindungan dari artikel ini. Tetapi ketika merek belum didaftarkan dan pemilik dari merek yang terkenal ini ingin melakukan penentangan atau ingin mengajukan cancellation atau pembatalan dari registrasi, artikel 8 ingin melihat, want to see, mengatakan posisi dari pemilik dari merek itu dan pendaftarannya berarti merek yang sudah dipublikasi di mana pihak prioritasnya ingin melakukan di negara-negara terpenting yang terkenal untuk terkait dengan Paris Convention dan ini yang terjadi jika ada terjadinya kebingungan. Tumpang tindih dari reputasi dari merek yang terkenal juga ada di dalam panduan juga. Tetapi secara umum di bawah Undang-Undang Uni Eropa, penilaian untuk ini bergantung secara kuantitatif maupun kualitatif. Jadi kualitatif, dan juga apa yang harus dibuktikan dan penggunaannya, seberapa lama mereknya telah digunakan, tempat digunakan, dan sejauh mana ini sudah dipakai. Ini adalah slide yang datang dari presentasi dari kantor IP Office, dan ini adalah bukti-bukti, company profile, survei pasar, rekognisi, pernyataan, penjualan, bukti bayaran, dan sebagainya. Faktor-faktor dan publik yang relevan harus melihat merek ini dan kita akan melihat kemiripan
dari tanda-tandanya dan untuk di mana itu terjadi di pasar. Jenis kerusakan yang mirip yang disebutkan di artikel 4 yang dengan dilusi, dengan mengaburkan dan dilusi dan pengaburan di Amerika Serikat di bawah topik yang sama di Eropa, ini dibagi dua, tapi mereka sangat mirip. Dan di dalam panduan, untuk beberapa contoh, saya akan memberikan Anda Royal Shakespeare Company atau untuk produksi teater dapat mengeblok Royal Shakespeare untuk alkoholik atau non-alkoholik. Dan di sini pengadilan umum melihat bahwa mereka akan dapat manfaat dari presentasi dari yang sebelumnya. Viagra dan Viagra, Anda tahu mengapa ini jelas. Viagra merupakan salah satu merek yang paling terkenal di dunia dan di sini disebutkan bahwa merek juga akan memberi pesan lainnya dan resiko untuk melakukan manifestasi dari sebuah merek. Jadi Viagra yang didaftarkan untuk minuman, walaupun minuman itu mengatakan bahwa pasarnya tidak menghasilkan manfaat yang sama, yang satu untuk farmasi, tapi ini perlu ditindaklanjuti lagi. Anda yang pernah pergi ke Spanyol tahu ada serangkaian atau restoran chain yang namanya Vips, dan pengadilan menemukan bahwa Vips memiliki reputasi untuk restoran, tetapi belum tentu memiliki prestis tertentu. Dan secara sendiri ini tidak ada penjelasan tentang penjualan dari produk. Jadi ini mungkin akan memanfaatkan dari asosiasi dengan fast food chain jika sesuatu dilakukan. Jadi di sini adalah contoh dari merek yang akhirnya tidak dipakai. Brand untuk rokok Camel dan juga untuk produk makanan mirip, walaupun Anda melihat desain dari merek itu sendiri, jadi merek lain yang menggunakan harus didaftarkan, kita tidak bisa melakukannya lagi, kita mengikuti, jelas ada kemungkinan merusak nama dan juga melanggar keaturan. Ini adalah foto dari guideline-nya. Sekali lagi saya ingin mengatakan ini sebagai panduan karena ini adalah dokumen yang baik sekali untuk digunakan di IPO dan lebih baik lagi untuk masalah spesifik ini dan banyak paduan lain dari kantor IPO. Dan dari sisi guideline, saya minta Anda membacanya karena ini cukup jelas dengan berbagai banyak contoh yang menarik. Kapa untuk pakaian olahraga dan kapa untuk produk tobacco cukup merusak namanya untuk merek ini dan ini berhasil ditolak. Dan di sini kita melihat ada paten yang mirip untuk yang menghasilkan bentuk khusus dan di sini sekali lagi adalah kerusakan nama. Dan untuk image dari merek ini yang harus dilindungi. Dan masuk ke registrasi di Uni Eropa, ini dianggap sebagai itikat tidak baik dari mereknya. Dan bagaimana kita melakukan penilaian di sini, ini adalah beberapa faktor identitas dari merek dan penggunaan dari merek yang tidak jelas, tapi ini relevan dan situasi di mana
ini dibentukkan dan sifat dari merek dan juga pembedanya dari merek yang senior dan juga kenyataan bahwa merek yang digunakan untuk sudah dinyatakan valid di negara-negara anggota dan negara yang menganggapnya sebagai itikat buruk. Dan di sisi lain, ini adalah faktor-faktor yang mungkin tidak menunjukkan niat baik atau itikad baik. Kita berusaha untuk menampilkan daftar dari makanan dan pelayanan, merek yang menikmati reputasi pada tingkat nasional dan sebagainya. Ini adalah kasus yang diaplikasikan untuk salah satu dari keputusannya untuk registrasi yang buruk. 3 mitra dari perusahaan itu yang jadi pemilik dari Cafe Del Mar, ada rekomendasi berdasarkan kenyataan bahwa 2 mitra yang lainnya memiliki Cafe Del Mar, jadi ada usaha dan inilah terjadi biasanya sebuah asosiasi itu pecah dan kemudian mereka menggunakan merek yang sama. Dan sekarang akhirnya saya akan mengkonklusi dengan salah satu jurisdiksi di ASEAN, khususnya untuk Indonesia dan Undang-Undang tahun 2016. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para kolega di Universitas Indonesia telah membantu dengan sumbernya dan juga contoh-contohnya. Saya ingin secara spesifik mengucapkan terima kasih kepada Dr. Henny Marlina karena telah bermurah hati dengan waktunya membantu saya untuk mencari beberapa dari contoh ini dan menunjukkan saya kepada sumber dari terkait dengan terjemahan dari undang-undang ini. Jadi, untuk undang-undang ini sudah direvisi baru-baru ini dan Anda bisa melihat pasal 21 menyatakan bahwa seorang aplikan atau aplikan akan menolak jika mereknya mirip dengan bagian yang khusus dimiliki oleh orang lain yang memiliki pelayanan dan produk yang sama atau merek yang well known yang dimiliki oleh pihak lain dengan produk dan pelayanan yang tidak sama. Dan untuk penjelasannya dalam undang-undang ini, untuk provisi ini, kriteria yang diberikan untuk menilai apakah merek itu well known dan pengetahuan publik di dalam bisnis ini dipertimbangkan dan reputasi dari merek karena adanya niat dan promosi besar-besaran dan bukti. Dan sebagai tambahan, regulasi untuk yang mengikuti undang-undang ini, pasal 18 mengatakan publik sebagai konsumen dan publik secara umum yang memiliki hubungan dengan produksi, promosi, dan juga penjualan dari produk dan pelayanan. Di sini ada sederetan faktor yang sangat cukup mendetail, yang relevan dan melakukan penilaian apakah merek itu dikenal. Sekali lagi ini jelas menunjukkan undang-undang di Indonesia sebagai yang matang dan pada saat ini saya mengatakan ini adalah sangat detail dan contoh yang baik untuk kawasan ini.
Saya akan mengatakan bahwa keputusan pengadilan, khususnya terkait dengan bukti-bukti, saya kira untuk mengatakan hanya dari media sosial, misalnya dari influencer, saya akan mengatakan belum, tapi jumlah iklanan yang sudah kita lihat di berbagai faktor dan juga tingkat rekognisi berdasarkan iklan, dan ini bahkan ada di TRIPS. Di dalam pasal 16 itu jelas sebuah faktor dan mempertimbangkan pentingnya media sosial dan juga pentingnya para influencer. Ini mungkin adalah salah satu bukti saat ini iklan tidak lagi berlaku untuk billboard, tetapi lebih dilakukan iklan itu lebih lewat media sosial. Saya kira orang sudah paham dengan suksesnya TikTok di masa lalu, di belakangan ini, beberapa bulan ini. Dan saya yakin TikTok tidak didaftar di seluruh dunia, tetapi menjadi merek yang sangat terkenal dan saya tidak akan terkejut jika kita akan melihat sekali lagi penumpangan atau penyalahgunaan dari merek TikTok dan TikTok itu sendiri di media sosial akan mendapatkan status yang well known, saya akan mengatakan iya. Jadi media sosial adalah jalan baru untuk mendapatkan ketenaran, terkenal, dan banyaknya follower. Ini merupakan bukti kuantitatif maupun kualitatif. Itu pertanyaan baik dan saya mengatakan jawabannya iya. Di Amerika Serikat, apa yang lebih baik untuk pemilik trademark? Saya kira ini juga berlaku untuk jurisdiksi yang lain. Apakah itu merupakan pelanggaran tidak itikat? Anda bisa memiliki cancellation atau pembatalan, tapi juga ada kerusakan. Dan di Amerika Serikat, kerusakan itu bisa merupakan kerusakan hukum dan ini menjadi cukup berat. Bukan itu yang terjadi di banyak negara-negara lain. Beberapa yurisdiksi tidak sekuat dari sisi kerusakan di Amerika Serikat. Anda bisa lihat di awal tadi kegunaan oleh Mockbuster Company untuk sebuah merek yang mirip dengan Frozen berhasil menyebabkan pembayaran beratusan ribu dolar sebagai tuntutan. Dan jika pembatalan itu yang pertama inginkan, maka kerusakan bisa sangat relevan, merupakan bagian yang relevan dan ini menjadi penolakan. Penolakan pertama adalah pembatalan dan jika memiliki hanya pembatalan maka yang bersalah harus memperbaiki semuanya diselesaikan dengan pihak yang dirugikan dan untuk pendaftaran ini menjadi hal yang sangat penting dan saya kira saya tidak sebagai penegak hukum, tetapi itikat tidak baik itu ini bukan merupakan bisnis yang baik yang ingin merusak nama dan memanfaatkan dengan tidak baik hasil kerja orang lain dan membawa kerusakan kepada penjualan dan juga kemampuan potensial mereka untuk diakui di pasar dan ini benar-benar menciptakan usaha tambahan. Jadi yurisdiksi harus benar-benar mempertimbangkan hal ini. Kerusakan pada umumnya karena ada kerugian dari sisi niat baik dan ini terjadi sementara tapi tentunya pembatalan untuk pendaftaran ini jika itu bukan kondisinya kita di pengadilan memiliki para pengguna yang memutuskan kerusakan itu bisa menjadi bagian dari naratifnya.
Mungkin Anda punya waktu untuk 2-3 pertanyaan lagi. Dalam kasus merek yang belum digunakan untuk minimal 3 tahun, mungkin tidak digunakan selama 3 tahun, apakah ini bisa digunakan sebagai dasar untuk registrasi dengan itikat buruk? Ini tergantung di mana Anda berada, yurisdiksinya. Ada yang melihat dari sampai 5 tahun, tidak boleh dilakukan selama 5 tahun, tapi di Amerika Serikat biasanya 3 tahun. Jadi sekali lagi, jika ada niat yang jelas dari pemilik sebelumnya untuk tidak melanjutkan kegunaannya, maka saya akan tidak memperhatikan bagian itikat tidak baik, tetapi ini digunakan dalam alasan yang tidak jelas, mungkin perusahaannya melewati beberapa masalah keuangan atau mungkin ada alasan lain. Saya kira sedikit sulit untuk mengasumsi bahwa pemotongan 3 tahun itu akan secara otomatis tidak masuk dalam itikat tidak baik, dan kita harus melakukan pendekatan yang lebih hati-hati. Dan misalnya Gucci telah melepaskan atau tidak menggunakan beberapa monogram mereka seperti sebelumnya karena mereka sudah mulai pudar, tapi mereka belum melepasnya. Jadi mungkin ada orang yang menggunakan setelah 3 tahun, bahkan 5 tahun, cut off-nya 5 tahun, saya akan hati-hati untuk hal itu karena ini masih tetap menjadi sebuah tuntutan jika walaupun sudah tidak ada penegakan untuk hal itu. Jadi ini benar-benar tergantung dari masing-masing kasus untuk lebih berhati-hati. Terima kasih. Apakah ada perbedaan antara merek-merek yang well known dan famous dan yang memiliki reputasi? Ini di dalam slide Anda sebelumnya. Apakah ini bertingkat internasional atau teritorial? Ini pertanyaan yang bagus dan pertanyaan yang senilai 100 juta dolar, 100 juta dolar, dan saya akan mengatakan ada beberapa kerangka kerja internasional yang dikenal, Amerika Serikat terkenal sekali, lebih tinggi untuk merek memiliki tolak ukur lebih tinggi lagi ketimbang bagian sektor publik, reputasinya lebih kurang ketimbang well known, merek famous lebih di bawah famous, dan juga reputasi di salah satu negara bagian hanya menjadi bagian dari negara. Dan sekali lagi, ini tergantung dari masing-masing kasus. Beberapa produk, mengatakan misalkan produk medis, sektor yang relevan adalah dokter yang membeli produk lebih dari pasien. Jadi, kualifikasi itu untuk menentukan atau kemampuan dari dokter itu bisa membuat perbedaan dalam reputasi tergantung dari produk massal seperti odol misalnya atau sepatu gym. Jadi saya kira ada perbedaan yang jelas, ini semuanya tergantung dari masing-masing yurisdiksi dalam menegakkan definisi hukumnya. Tapi argumennya bisa juga dibuat jika proteksinya untuk merek famous saja dan tidak untuk merek well known, dan merek well known akan diproteksi di bawah standar Paris Convention, maka ini juga menjadi bagian dari convention ini, maka sebagian besar memang begitu dan ini bisa menjadi isu. Jadi saya kira yang well known dan famous itu mirip walaupun secara teritori tidak ada pendaftaran, mungkin proteksinya lebih sedikit. Dan sekali lagi ini tergantung dari kompatibilitasnya dengan tingkat internasional. Jadi ini jawaban pendek untuk para praktisi adalah ini tergantung dari yurisdiksi spesifik Anda, apa yang dikatakan
hukum, Anda harus lihat hukum setempat dan membuat nasihat Anda kepada klien berdasarkan hukum nasional. Dan dalam mengimplementasikan untuk internasional, Anda harus melihat dari merek-merek terkenal atau well known ketimbang hanya melihat famous, karena famous merupakan yang lebih tinggi lagi dan implementasi merek yang di bawahnya, tapi saya kira mencakup semuanya sebagai panduan dari kantor UIPO yang di sini ada well known yang memberikan perlindungan lebih besar dan secara otomatis memperluas. Tapi itu tetap merupakan salah satu inti permasalahan, yaitu dari sisi definisi. Terima kasih. Apakah merek yang dianggap terkenal tapi sudah tidak terkenal saat ini, apakah ini secara otomatis dibatalkan? Itu pertanyaan yang bagus. Dan pertanyaan bukan saja untuk merek yang well known, tapi untuk semuanya. Jika itu termasuk well known dan sudah tapi masih digunakan, seseorang mengajukan untuk pelayanan dan barang yang berbeda dan kita harus membatalkan ini, ya tidak bisa. Karena saya tidak bisa lagi mengandalkan yang well known dari merek itu. Apakah itu well known? Itu sekali tergantung dari yang menuntut. Tapi kemudian ada pertanyaan yang terkait yang bisa menjadi dua arah, yaitu merek yang sudah tidak dipakai lagi, dikenal atau tidak, dengan otomatis bisa di cancel atau dibatalkan dari pendaftaran atau register. Saya bisa berharap bahwa kantor akan bisa melakukan pemeriksaan dan membatalkan yang sudah tidak ada lagi, tapi kenyataannya ini belum dilakukan hanya karena kurangnya kemampuan untuk melakukan itu dan juga kompleksnya melakukan hal ini. Ada ribuan pendaftaran dari berbagai dan di Amerika Serikat setiap 5 tahun Anda harus mendaftar ulang penggunaan merek walaupun itu merupakan ketentuan birokratik dan yang terbaik adalah aksi pembatalan itu akan bergantung dari orang yang melakukan pembatalannya dan kantor harus melihat registrasi secara khusus dan menilai kembali apakah pendaftaran itu masih digunakan atau tidak. Tapi jika merek sudah tidak dikenal, tapi masih digunakan, ini tidak bisa diandalkan untuk pendaftaran merek lain atau aplikasi lain dengan mirip dengan pelayanan dan produk yang mirip. Dan saya kira begitu kasusnya. Ada satu pertanyaan terakhir.